Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan pengantar memahami ilmu fikih, Thamaratu ilmil fiqhi. Yang keempat adalah faidah mempelajari ilmu fikih. Manfaat yang bisa kita petik dari ilmu fikih itu apa? Qalu hafizahumullah ta'ala, ma'rifatu al-fiqhi wal amalu bihi tuthmiru salahal mukallaf. Mengetahui ilmu fikih dan mengamalkannya akan berbuah kesolehan seorang al-mukallaf, seorang muslim yang balik, yang berakal. Maka dengan ilmu fikih dia menjadi orang soleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena menjadi orang soleh itu harus beramal soleh. Bagaimana caranya kita beramal soleh? Itulah tujuannya kita belajar ilmu fikih, untuk mengetahui apa saja itu amal soleh. Karena definisi amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menerangkan tafsir surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maksudnya perjumpaan dalam keadaan dirahmati, siapa yang menginginkan itu, kata Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan dalam ayat ini dua syarat untuk bisa berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati. Atau dengan kata lain, dua syarat agar amalan kita diterima, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah menjauhi dosa syirik. Atau dengan kata lain, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Dan itulah yang kita pelajari dalam buku-buku tauhid atau buku-buku akidah secara umum. Kemudian syarat yang kedua, melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh? Maksudnya adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Amalan yang berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, amalan yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Amalan yang tertolak. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa tertolak? Karena itu bukan amal soleh. Amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan amal soleh, sehingga tertolak. Andaikan itu amal soleh, berarti amal baik. Amal baik nggak mungkin ditolak oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi jemaah sekalian, inilah yang kita pelajari dalam fikih. Bagaimana kita bisa beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi seorang yang belajar fikih dan mengamalkannya
maka dia akan menjadi orang soleh. Wasihata ibadihi, dan sah ibadahnya. Dari mana kita tahu ibadah kita sah atau tidak? Melalui pelajaran fikih. Makanya insya Allah nanti akan kita bahas ada syarat-syarat sahnya ibadah, ada rukun-rukun ibadah, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya, dan lain-lain. Wastiqamata sulukihi, dan juga lurusnya akhlak seseorang. Lurusnya akhlak seseorang yang belajar fikih dan mengamalkannya. Wa idza saluhal abdu saluha al mujtama. Dan apabila seorang hamba menjadi soleh, maka masyarakat akan menjadi soleh. Artinya masyarakat itu soleh karena adanya orang-orang soleh. Adanya kumpulan orang soleh menjadi masyarakat yang soleh. Jadi kalau nggak ada orang-orang soleh, jangan harap muncul masyarakat yang baik. Maka akan muncul masyarakat yang rusak. Wasaratin natijah fid dunya as-sa'adah wal aish ar-ragad. Dan hasilnya adalah di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Wa fil ukhra ridwanullahi wa jannatuhu. Dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Inilah jemaah sekalian, puncak tertinggi yang diinginkan dari kita belajar fikih. Agar kita menggapai kebahagiaan dan kehidupan yang baik di dunia. Dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Perhatikan ayat ini, beramal soleh dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya dua. Kembali kepada dua tadi. Sama dengan surat Al-Kahfi ayat 110. Pertama, keimanan. Keimanan yang tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Yang kedua, amal soleh. Apa amal soleh tadi? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kelak kami akan membalas pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, inilah tujuan mulia dari belajar fikih. Baik, ini pengantar ilmu fikih yang keempat.